I look gross. Oke, jadi kayak disclaimer. Gue tuh lagi pakai masker DIY. Gue campurin oatmeal, madu, sama air lemon. Dan gue bakal upload ini ya apa enggak aja gue nggak tahu gitu. Jadi kalaupun ini akhirnya gue upload, ini bakal cringe banget. Diri gue di masa depan juga akan melihat ini cringe banget. I mean kalau mau nonton silakan nonton, kayak I doubt that bakal ada orang yang nonton ini full. It's actually just kayak buat diri gue sendiri sih. Gue pengen bikin video yang bisa gue lihat nanti. Jadi kayak time capsule gitu, karena gue lihat dari video-video kecil gitu, dan gue menyesal sekarang karena gue jarang banget mendokumentasikan hidup gue dalam satu video tuh. Kayak menurut gue masih dikit banget. Sedangkan kalau kayak gini nih sekarang misalnya, kayak lu nggak tahu mau ngapain, lu kayak bener-bener rindu orang-orang, rindu banyak banget momen tuh, lu bisa lihat lagi dalam bentuk video gitu. Jadi kayak jurnal aja sih sebenarnya kan. Oh shit, besok ada kelas online agama. Hadwe. Kayak sumpah ya, nih ya, gue kesel dari sekolah itu jarang banget sebenarnya bener-bener ngajarin kita, tapi tuh kasih tugas tuh banyak banget. Kadang-kadang nggak mikir. Karena kebanyakan guru-guru ngasih tugas saya Senin kan. Jadi itu di saat gue tuh bener-bener ngeplan minggu ini gue mau ngapain aja, gue harus nyiapin apa, terus gue biasa juga bagi-bagi tugas segala macam. Itu biasa di hari Senin. Jadi kayak biar gue tuh nggak stres, itu kayak nggak kayak tahu gitu gue hari ini apa, besok apa gitu. Quarantine, oke kita ngomongin quarantine dulu ya, karena sehari atau 2 hari di announce bakal stay at home di rumah, nggak ada sekolah gitu. And at first our instinct's gonna be oh hell yeah, because harusnya tuh minggu depannya tuh UTS. Gua dan teman-teman yang tuh sebenarnya nggak prepare, kayak nggak siap itu. Apalagi kalau nggak salah tuh Senin tuh biologi atau apa gitu yang bener-bener stress us out. Apalagi bener-bener bulan itu tuh kita habis syuting video sejarah, pokoknya stres banget, kayak nggak dikasih istirahat. Jadi awalnya kita kayak seneng libur ya, akhirnya ada istirahat. Itu minggu pertama. Terus minggu kedua mulai stres, karena mungkin kalau yang nggak tahu tuh, I supposed to pindah dari RP itu ke Malaysia tuh bulan Juli Agustus. Gue intake bulan Agustus. Gue ngebayang ya, tahun ini tanpa corona tuh dalam jangka waktu 2-3 bulan tuh gue bakal spend time with my friends, kayak do stuff yang gue gak sempet lakuin, nonton festival, nongkrong sebanyak-banyaknya, kayak ngumpul sana sini, jadwalin per temen gitu. Cuman karena this fucking corona udah hancur. Dan gue bener-bener stres banget. Itu gue bener-bener dalam minggu kedua tuh, seminggu tuh gue kayak apa ya, hopeless. Apalagi ngeliat keadaan, ngeliat berita tuh bener-bener hopeless itu. Bangun tidur gue nangis, mau tidur lagi gue nangis. Kayak gue cuma kayak ngebayangin I don't have any time left itu. Looking back ke kemarin-kemarin, how I take so many things for granted gitu loh. Yang mungkin kalian juga bisa relate, dimana hal sekecil kita bisa ketemu temen tanpa takut tertular, kita bisa salaman, kita bisa say hi di kelas. Sekarang bener-bener sama sekali nggak bisa kita lakuin gitu loh. Dan gue takut banget meninggalkan semua itu, ngerti gak sih? Dan teman-teman gue gitu apalagi. Dan gue ngebayang kalau misalnya bener-bener berkelanjutan, kayak sampai sekarang aja gue nggak tahu kan kepastiannya, bisa aja berkelanjutan sampai gue gak ada kesempatan lagi gitu. Amit-amit gak ada kesempatan lagi untuk at least say goodbye for the last time gitu. Itu bener-bener bikin gue takut banget. Dalam seminggu tuh gue bener-bener stress banget. This year is so weird, kayak awal tahun tuh such a blessing for me. My wish di tahun ini tuh adalah keterima di Malaysia. Terus yang kedua itu dapat pacar. I know it sounds stupid, saat lu gak ngedapetin sesuatu, lu bener-bener desperate. Tapi pas udah lu dapet, tuh kayak ya udah, suatu rasa keinginan lu ngejar sesuatu tuh, itu tuh yang malah bagian funnya gitu loh. Dan di saat ini jeleknya kita sih, dan di saat kita dapet tuh, kita malah merasa aneh, merasa hampa. Jadi that's what happened to me. I really wish for a boyfriend and keterima di Malaysia. Dan luckily enough, gue dapet dua-duanya dan terkabul. I met Aristo, my current boyfriend right now, tuh Januari 20. Terus secepat itu kita jadian tanggal
20 Februari itu udah permohonan gue yang pertama udah keterima. Terus yang kedua adalah terima di Malaysia. Dan gue inget banget sehabis dia nembak gue, pulangnya gue dijemput ibu gue, and that time gue baru tahu gue keterima di Malaysia. Jadi kayak dua hal yang bener-bener gue inginkan tercapai, tapi pada saat yang sama dua hal inilah yang membuat gue tuh sedih banget, membuat gue tuh berat banget ngadepin karantina ini dan pindah ke Malaysia. Kayak bener-bener bertolak belakang banget, karena gue juga kayak gue juga dulu waktu wishing for all of this, gue juga gak mikir bakal take and then granted gitu. Jadi itu di minggu kedua tuh bener-bener kayak gue ngerasa the world is bener-bener crashing down on me, karena even hal yang baik menurut gue yang gue dapatkan tuh juga bisa menyerang diri lo gitu. Dan gue bener-bener gak produktif. Gue masih produktif ngerjain tugas segala macam, cuman gue ya udah, gue menjalani hari-hari gue kayak coba bangun, makan segala macam. Terus kalau nggak salah udah masuk minggu ketiga, minggu keempat gitu, gue udah mulai kayak udah semua orang juga ngerasain apa yang lo rasain, semua orang ngalamin apa yang lo ngalamin, hampir seluruh dunia tuh ngerasain apa yang lo rasain gitu loh. Lo nggak sendiri, dan kalau misalnya orang di luar sana masih bisa bahagia, masih bisa hidup, dan lu masih beruntung punya semua ini, keluarga lu masih sehat, masih hidup, kenapa lu pusing bingung sendiri gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya gue sampai sekarang gue benar-benar di tahap gue ya udah, gue terima keadaan, gue cuma bisa berserah. Dengan cara itu aja akhirnya gue bisa bahagia dengan keadaan ini. Mungkin juga karena kebiasaan lu lama-lama udah terbiasa dengan situasi kayak gini, there's nothing you can do about. Itu yang gue pelajarin juga. Di saat situasi kondisi yang gak bisa lo kontrol, itu gak usah lo pikirin, men. Karena udah tau lo gak bisa lo kontrol, dengan lo makin overthinking tuh ngebebanin diri lo sendiri. Do something emang yang bisa lo kontrol, emosi lo, pikiran lo, dan apa yang lo lakuin itu masih bisa lo kontrol. Jadi lakuin itu. Untuk faktor luar yang gak bisa lo kontrol, ya udah gitu loh. Gue akhirnya memutuskan untuk mulai melakukan yang dulu gue gak sempet lakuin pada saat bener-bener sibuk sekolah. Sekarang gue kangen banget sibuk sekolah. Semua perkataan gue bilang gue pengen libur, gue pengen apa, gue tarik ke Bali sumpah. Karena it's better stres di sekolah bareng teman-teman daripada kayak gini gitu keadaannya. Gue mulai olahraga lagi, gue mulai ngelukis lagi, gue mulai gambar lagi, gue mulai masak-masak, gue mulai main game lagi. Gue barusan akhirnya main Paladins lagi kan, terus gue seneng banget bisa main Paladins. Timer gue. Gue seneng banget kayak akhir-akhir ini gue main lagi Paladins bareng Justin, Pam sama Reza. Mungkin itu salah satu kunci biar lo tetap waras selama karantina ini. A feeling of accomplishment tuh bener-bener rewarding, bener-bener bikin lo tuh seneng. Perasaan diri lo menjadi orang yang berguna tuh jadi menyenangkan juga gitu. Kayak anjir, hari ini gue bisa workout 30 menit, hari ini gue bikin ini, bikin itu, hari ini gini tuh kayak tuh bikin seneng gitu. Daripada lo cuma gak ngapa-ngapain, lo cuma tiduran nonton Netflix tuh, in the end of the day lo bakal feeling cheating again gitu. Lo okay, I'm back. Ngomong-ngomong, dari tadi kan kita kayak ngomongin positifnya corona gitu kan. Menurut gue berharap itu lebih baik daripada pesimis, tapi tetap realistis. Hal positif yang gue dapetin dari corona itu adalah muka gue makin bersih, cong. Mungkin ini menurut kalian tuh kayak masih what is that bro, tapi lu bandingin muka gue yang sekarang sama daripada dulu gue yang kita masih sibuk-sibuk di sekolah, itu tuh sumpah drastis banget. Karena lu bayangin di sekolah tuh gue pikir-pikir emang acne hazard banget anjar. Berjam-jam lu keringetan, lu bertemu dengan manusia-manusia lain, lu bersentuhan dengan manusia-manusia lain, debu, keringat, belum lagi lu makannya gak jelas, lu makan Mikaela, lu makan warcip gitu kan. Untungnya juga kalau di karantina lu gak perlu ketemu orang, jadi lu gak feel insecure, cong. The other thing yang gue temuin waktu corona juga itu adalah friend.
Di situasi kayak gini, lu bakal baru sadar dan kelihatan muncul temen yang emang temen dan peduli sama lu, Cong. Sama yang kayak udah jadi temenan awal itu cuma emang karena kalau nggak butuh, ya iya sih, kalau nggak butuh aja gitu. Kelihatan banget deh, kelihatan kecilin. Sumpah berisik banget ini, by the way yang lain gue tadi tuh pam pam parampam. Gue juga baru sadar that he is a really good, it is a really good and fun friend, man. Kayak really love having a good guy friend yang gak punya intensi lain tuh, gue seneng banget. Dan gue nyambung banget sama nih orang, sumpah. Playlist gue judulnya COVID-19. Gue akan share beberapa lagu yang gue temukan selama karantina. First song yang gue temuin itu judulnya itu adalah Sweet to Me, Summer Song. Intronya, listen to the intro. Gue ngebayangin itu, ini dari judul albumnya aja tuh Driving to Hawaii, man. Jadi gue bener-bener picturing gue dengan teman-teman gue dengan mobil kayak kebuka gitu atapnya, naik mobil ke pantai, Cong. Ancol juga nggak apa-apa dah. Terus dengan lagu ini di mobil tuh enak banget. Saya yang kedua, ini kayak lagu kayak ya udah. Thinking of you. La, 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 la. Thinking of you. The next song yang bakal gue ini ada Hello Anxiety by Pumaviport. Gue akuin waktu pertama kali gue denger, gue nggak terlalu suka. Ya, tapi ternyata dengan kondisi seperti ini lagunya bagus. Gue dikadoin lampu ini dari temen gue, Syafa, thank you. Yang gue bingung kayak, bro, buat apaan ya? Party booster banget, Cong. Kayak men, buat photoshoot juga sabi. And abis itu saudaranya lagunya ini, Fine Line, Harry Styles. I don't want to fight you, and I don't want to sleep in the dark. We'll be alright. We'll be alright. Next song, ini sebenernya gue tahu dari game Death Stranding. Ada satu lagu yang nyangkut gitu, Give Up by Lil Wayne. Kalau misalnya lu bener-bener dengerin liriknya juga sedih banget, anjir. I'll do my best to make it seem like I'm happy, but don't give up on me. Give up on me. Terus next song ada, ini kita balik lagi ke sedih-sedih vibe, Apocalypse by Secret After Sex. Kayak gue cuma baru denger mereka gitu kan, Secret After Sex. Kayak waktu itu dia harusnya tuh datang ke WTF tahun ini, cuma nggak tahu kan sekarang ada WTF apa enggak. Ternyata enak. Terus
Ini PW parah di sini, com. Kayak ini tuh oleh Nick Neri sama Nico Beats, You Loving You. Gue gak tau liriknya sama sekali, cuman enak banget. No, you gotta push away, but for now we'll be alright. Ini fun banget lagunya, gue suka. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. Dua lagu terakhir. Who you gonna dance with? Who you gonna dance with? Who you gonna dance with? Open up your heart for a minute. He's the only one I call when I'm feeling reckless. Sebelum ke lagu terakhir banget, gue mau share band yang gue baru akhirnya temuin, lokal, bagus banget. Mereka namanya Mater Hello. Herannya lelah, tak kunjung datang jua kita kembali. Terus yang kedua itu Million. Get it right, clearer side, 'cause you're one in a million, and I don't see it from here. Ini yang terakhir dari mereka. Sebagai penutup video ini, akhir-akhir ini jadi si Baskara dan Fizz secara umum kayak dibully gitu. Baskara juga udah minta maaf, kayak udahlah nggak usah dibahas lagi gitu. Dan guess what, mereka membalas dengan sebuah karya. Mereka mulai lagu baru di Padang Lumpuh. Gue pakai baju Resonance karena gue kangen nonton Fizz. Gila, inget banget gue waktu nonton Fizz Resonance itu rame banget, kayak penuh banget. Dan kasiannya tuh sebelum Fizz main tuh hi-fi, dan itu tuh di tengah, depan, kiri kanan tuh udah dipenuhin sama kelawar, maksudnya fansnya Fizz. Jadi lu bayangin lah kayak cowok-cowok yang udah siap tempur terus kayak nonton dengan hi-fi, jadi kayak sepi, garing gitu, bener-bener kayak dikacangin deh. Terus kayak even si hi-fi-nya sadar, terus akhirnya mereka nyanyi lagu peradaban atau apa gitu. Ingat banget lagu Tarian Pengacu Raya itu kan kayak gue baru denger live gitu kan, gue lupa gue pakai baju ini. Terus gue di tengah, yang teman-teman gue yang lain kayak kalau nggak nonton di depan gitu kan, gue di tengah. Biasanya gue emang nonton Fizz tuh sama Ake sama Renov kan, gue di tengah. Kalau ada beberapa teman gue lagi, ada Adril, ada Jason gitu, cuman kayak rada kepisah itu. Sebelum nonton Fizz tuh gue iseng, si Renov kan tinggi, kayak tinggi kuat gitu lah. Gue bilang, Nov, nanti kalau misalnya gue Tarian Pengacu Raya lu gendong gue ya gitu, jadi gue di pundak dia gitu. Terus gue tuh bercanda, gue kayak nggak kepikiran bakal ngelakuin itu beneran. Sebenernya dong, jadi si Renov bilang, mau gue gendong nggak? Gue kayak, sumpah ini momen gue sih, ini kayak kapan lagi gitu kan. Sebenernya gue naik ke pundak dia, diangkat, anjir, gue bingung aja kuat sih, diangkat. Wah, apa ya, momen simple dan bentar yang lu nggak, yang bener-bener rasain, karena lu kelihatan semuanya, men. Lu bisa ngeliat sekarang tatap-tatapan kayak lu, dan yang lagi digendong tuh kayak masih dikit gitu loh, jadi kayak nggak terlalu ketutupan, jadi lu bener-bener kelihatan banget kalau orang ngeliat tuh. Kayak gue cuma beberapa 1-2 gitu yang kayak digendong itu, tapi tuh seru banget sih yang bagian la gitu kan. Terus gue pakai baju panitia, otomatis ketahuan dong. Terus gue makin mikir, wah kayaknya gue salah nih, bener. Jadi kan ini penonton, ini stage, ini ada space gitu kan buat panitia. Terus ada Kak Revaldo, kakak kelas yang gue sebenarnya ngefans gitu kan. Terus dia kayak
yang emang jagain gitu keamanan gitu. Terus ada beberapa guru juga di situ yang gue kenal. Terus gak tau sih nih perasaan gue tau gimana, jadi waktu gue di atas tuh mereka ngeliatin gue, Kak Revaldo tuh ngeliat gue gitu, gak tau beneran ngeliat gue atau ngeliat cuma arah gue doang. Cuman gue kayak wah kayak gue salah, gue kayak aduh jalan-jalan jadi kalau pada ngeliat gue gimana, kalau gue diomongin gimana gitu kan. Gue sing turun deh tenang. Terus tapi enggak, akhirnya kayak ya udah cuma beberapa doang yang tahu momen paling seru sih. Nah anyway, lagu baru menurut gue, lagu ini bener-bener kayak balik ke Fish yang dulu lagi, yang udah gue jam segini otak gue udah gak berfungsi nih, jam 9 gue tahu masih pagi cuman gue udah ngantuk. Jadi udah, thank you kalau misalnya nonton sampai sini, hebat tuh bisa menahan kecringiannya gue. Cuman ya udah, bye guys, thank you.